Halo teman-teman, kembali lagi di channel Eklawot. Di video hari ini saya akan merestorasi pendorong silen ya, untuk saya jadikan peralatan tukang kayu yang sangat berguna tentunya untuk pertukangan kayu teman-teman ya. Ini sudah rusak teman-teman ya. Nanti saya modifikasi untuk saya buat alat sederhana tukang kayu. Saya modifikasi biar berguna ya teman-teman. Kita ambil bagian dalamnya saja. Kita buang yang ini ya teman-teman. Mungkin ini akan berguna sekali untuk pertukangan kayu teman-teman. Kalau punya pendorong silen yang sudah rusak, jangan langsung dibuang teman-teman, karena ini sangat berguna. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih. Dan teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya untuk mensubscribe channel saya supaya saya lebih berkembang untuk membuat peralatan tukang kayu dari bahan-bahan limbah dan bahan-bahan bekas ya teman-teman. Nah, kita ambil bagian stangnya saja ya, ini tidak kepakai, nanti kita buang saja. Nanti saya modifikasi langsung ya, langsung saja ke tutorialnya. Saya potongin terlebih dahulu biar cepat, biar tidak terlalu lama ya teman-teman ya, biar teman-teman tidak bosan melihat channel saya. Langsung saja, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe bila mana tutorial saya ini membantu teman-teman dalam pekerjaan kayu atau pertukangan kayu. Nah, langsung saja. Iya teman-teman, ini sudah jadi. Saya lasin semua, saya potongin dengan besi hulu ukuran 2x4 ya. Untuk pengelasan yang ini sebisanya siku teman-teman ya, sebisanya siku, dan sini juga siku. Untuk tingginya ini terserah teman-teman mau tinggi berapa, tidak masalah. Kalau ini ngikutin pendorong silennya teman-teman, seperti ini tadi pakai bekas yang rusak tadi, saya potong, saya las di sini ya. Untuk panjangnya ini kita ngikutin panjang stang ini teman-teman, stang silennya ya. Langsung kita siapkan kayu apa aja ya, sepunyanya teman-teman. Kita cowak 4 cm dengan kedalaman 2 cm ya, seperti ini. Panjang berapa aja tidak masalah, tinggi berapa aja tidak masalah ya. Langsung saja saya pasang.
tahapnya kita masukkan seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan, kita kunci memakai kuncinya ini tadi. Ini mungkin sangat berguna untuk teman-teman ya, untuk pekerjaan kayu, pekerjaan besi sama aja bisa. Nah, kita kencangkan ya. Nah, sudah kencang, kita pasang ringnya yang ini teman-teman. Untuk bautnya saya las di dalam ya, seperti ini. Saya las titik, kita pasang. Oh ya, ini dilubangin 4 biji atau 3 biji tidak masalah ya. Dan untuk ujung ini bisa kita lem memakai amplas 100, amplas berapa saja sepunyanya teman-teman, kita lem Alteco supaya tidak licin. Nah, selanjutnya kita pasang yang ini kayu jatinya di sini seperti ini. Kita skrup dari belakang ya. Kita skrup memakai skrup 3/4 seperti ini ya. Ya, ini sudah jadi teman-teman, seperti ini jadinya. Nah, ini kalau teman-teman mau di-skrup di sini lebih baik biar lebih kuat ya. Ini fungsi alat ini untuk penjepit kayu atau klem kayu ya teman-teman. Cara kerjanya cukup mudah, seperti kita mendorong lem silen ya, seperti ini. Langsung saja saya praktekkan di kayu apakah kuat atau tidak. Nah, ini kayu tidak rapat ya teman-teman. Kita coba di sini. Apakah berfungsi atau tidak. Kita coba. Ternyata berfungsi dengan baik ya teman-teman. Daripada kita beli, kita manfaatkan barang yang bekas. Nah, untuk pengendorannya juga gampang, tinggal kita pecet di belakang ini. Nah, ini sudah kendor teman-teman ya, dan bisa dilepas kayunya. Ya, semoga tutorial saya hari ini membuat klem kayu atau penjepit kayu dari barang bekas atau limbah bermanfaat untuk teman-teman supaya lebih kreatif. Dan apabila ada kesalahan dalam pembuatan tutorial saya, dimaklumin ya teman-teman. Yang penting ambil ilmunya saja teman-teman ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.